Sudah 2 hari timnas Indonesia menjalani training camp di Bali. Kali ini trainingnya lebih serius dibandingkan dengan hari pertama. Pemain yang ikut pun bertambah karena mereka baru saja bergabung. Salah satunya adalah Kelvin Verdong. Dalam latihan yang dijalani oleh timnas Indonesia, semua tampak fokus dengan apa yang dikenakan oleh Emil Audero. Bagi orang biasa, mungkin mereka menganggap Emil cuma gegayaan, pakai kacamata. Tapi setelah ditelisik lebih dalam, ternyata itu bukanlah kacamata biasa. Intinya kacamata yang dipakai Emil Audero adalah alat bantu untuk meningkatkan performanya dan sebelumnya juga sudah digunakan oleh tim-tim besar yang ada di Eropa. Selain Emil ada cerita lain mengenai hubungan antara Verdong dengan Pratama Arhan. Entah mengapa kedua pemain itu selalu menunjukkan kedekatan waktu menjalani latihan. Dan untuk itu inilah cerita di balik training camp yang dijalani oleh timnas Indonesia. Ya, seperti kita tahu, dalam dunia olahraga pasti akan ada selalu teknologi baru, di mana teknologi tersebut bertujuan untuk membantu para pemain atau sebuah pertandingan. Contoh teknologi yang kita kenal selama ini adalah VAR. Teknologi ini bertujuan untuk membantu keputusan wasit apakah salah atau benar. Dan selama ini, meski dianggap kontroversi, tapi teknologi VAR benar-benar membuat sebuah pertandingan berjalan dengan adil. Selain VAR juga ada goal line teknologi. Teknologi ini adalah untuk menentukan apakah bolanya sudah masuk ke gawang atau belum. Tak hanya untuk pertandingan, teknologi ternyata juga ada untuk para pemain. Intinya teknologi itu bertujuan untuk meningkatkan performa maupun kualitas pemain yang bersangkutan. Di Indonesia, sayangnya belum banyak pemain yang memanfaatkannya. Kebanyakan digunakan oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa, karena di sana teknologi memang sangat dibutuhkan. Faktor inilah yang mungkin membuat para pemain Eropa terus bermain konsisten dan selalu tampil bagus di lapangan. Emil Audero kenalkan teknologi baru di timnas. Teknologi yang ada di Eropa akhirnya dikenalkan ke timnas Indonesia. Kali ini yang memperkenalkannya adalah Emil Audero Mulyadi. Sebagai pemain yang besar di Eropa, Emil mencoba teknologi yang sebelumnya sudah sering dipakai oleh kiper-kiper di Eropa. Teknologi yang dimaksud adalah swivel vision yang berbentuk kacamata. Dikutip dari The Athletic, swivel vision dirancang untuk meningkatkan reaksi pemain, koordinasi tangan dan mata, serta kemampuan teknik dengan membatasi jumlah masukan sensor dalam sesi tertentu. Dengan manfaat seperti itu, Emil akhirnya memakai swivel vision dalam latihan yang dijalani oleh timnas Indonesia. Teknologi itu sendiri memang sudah sangat umum di Eropa. Teknologi tersebut juga pernah digunakan oleh beberapa tim, seperti Liverpool, Bayern Munchen, hingga timnas Swiss. Jika kita memperhatikan tim-tim yang pernah memakai, mereka benar-benar bisa membuktikannya. Misalnya kiper Bayern Munchen, yakni Manuel Neuer, yang terus tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir, hingga kiper timnas Swiss, Jan Sommer, yang berhasil tampil baik bersama Inter Milan. Jakarta jam menusuk dalam luruh. Bangsa tertidur kini mata terbuka. Garuda terbang tinggi di angkasa. Bangkitlah Garuda. Dengan adanya teknologi tersebut di timnas Indonesia, sekaligus membuktikan jika pemain-pemain yang bermain di Eropa telah memberikan pengaruh baik, terutama bagi pemain lokal yang main di Liga 1. Intinya mereka menekankan jika teknologi itu sangat penting guna meningkatkan skill serta kemampuan dari setiap pemain. Pecahkan rantai yang menjerat mimpi. Taktik Indonesia buat kepo timnas Cina. Dalam sesi latihan timnas Indonesia, Kluivert memutuskan untuk membagi para pemainnya ke beberapa kelompok.
Dirinya juga membagi pelatih untuk memimpin kelompok-kelompok tadi, misalnya kelompok yang dipimpin oleh Denny Lansat. Pelatih keturunan Maluku itu akhirnya menyuruh para pemainnya untuk bermain kucing-kucingan dengan jarak passing yang sangat dekat. Tujuan dari pelatih ini adalah untuk melatih passing dari timnas Indonesia dan untuk mempertahankan penguasaan bola. Latihan ini sendiri sudah sangat umum di Eropa dan biasa dilakukan oleh tim-tim seperti Barcelona, Bayern Munchen, hingga Manchester City. Apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu ternyata diperhatikan oleh salah satu media Cina. Selain taktik dari timnas Indonesia, mereka juga memperhatikan pemain timnas yang memiliki potensi merepotkan. Di antara pemain yang dinotis media Cina adalah Oleh Romeni. Wajar jika pemain ini diperhatikan karena performanya bersama tim Garuda memang sangat luar biasa dengan 2 gol yang dia cetak dalam 2 pertandingan terakhir. Selain Ole juga ada Joe Pelupessy dan Rizky Ridho. Bagi media Cina, Joe adalah jantung di lini tengah Garuda dan kemampuannya sebagai gelandang bertahan sudah terbukti waktu melawan Bahrain. Terakhir ada Rizky Ridho yang mampu menunjukkan konsistensi di balik gempuran para pemain keturunan di timnas Indonesia. Aksi Jail Arhan yang langsung dibalas Verdong. Arhan adalah pemain lokal yang sampai saat ini terus mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Saat bergabung ke timnas Indonesia, pemain asal Blora tersebut biasa akan satu kamar dengan Kelvin Verdong. Berkat momen itulah membuat hubungan antara keduanya semakin akrab, hingga momen-momen bercanda sudah biasa bagi keduanya. Aksi bercanda kira coba dilakukan Arhan saat menjalani sesi latihan bersama timnas Indonesia. Saat itu tiba-tiba Arhan berusaha mencium lambang Garuda yang ada di jersey Kelvin Verdong. Dengan refleks, Verdong membalasnya dengan menyiram air mineral yang kebetulan saat itu dia pegang. Sementara itu, usai memimpin latihan timnas Indonesia, Patrick Kluivert kemudian memberikan komentarnya. Intinya, dirinya puas dengan latihan dijalani oleh skuadnya, meski ada beberapa pemain yang masih terlihat kelelahan akibat perjalanan jauh yang sebelumnya mereka lakukan. Sesi latihan sangat fantastis, mood para pemain juga sangat bagus, passing-passing dan juga dribbling mereka juga sesuai harapan, chemistry antar pemain juga positif. Para pemain yang main di luar negeri memang masih terlihat agak lelah, bahkan jet lag karena perjalanan panjang. Itu sih normal, tapi mereka menjalankan pelatihan dengan baik dan memuaskan. Bagi saya, yang terpenting adalah para pemain bisa mengerti bahwa target kita selalu meraih kemenangan siapapun lawannya. Dan mentalitas itu penting agar kita bisa mengalahkan Tiongkok, kata Kluivert pada media. Untuk training camp di Bali sendiri, masih ada beberapa pemain yang absen. Mereka adalah Kevin Dix dan Eliano Reinders. Untuk Kevin, bahkan dirinya mengumumkan jika ia tak akan mengikuti TC karena masih menjalani 1 pertandingan lagi bersama klubnya. Sementara Eliano mungkin saat ini sudah OTW ke Bali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mas Hilgers dan Jai Itzas. Bedanya, Hilgers dan Bang Jai sudah sampai dan siap untuk mengikuti training camp selanjutnya. Langit terbakar merah, api di dasar. Sayap terkepak, hancurkan dinding kelam. Bangun dari abu-debu. Jadi itulah cerita di balik training camp yang dilakukan oleh timnas Indonesia di Pulau Bali.